Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih pada semangat banget nih teman-teman. Coba kalau saya bilang halo teman-teman, nanti teman-teman jawabnya halo semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Halo teman-teman. Halo semangat. Oke, biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat. Pada bisa kan semuanya? Bisa. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai, kita ada tepuk konsentrasi dulu ya. Tahu kan? Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. telinga mendengarkan. Kita siap memulai. Kita siap memulai. Oke, baik. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sesuatu yang relate banget sama kita sebagai mahasiswa nih, yaitu mental health mahasiswa, stres, burnout, dan cara bertahan di tengah tekanan. Oke, next. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih mental health itu apa sih? Enggak. Nggak ada yang tahu. Enggak. Masa sih nggak ada yang tahu? Enggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita next dulu. Nah, jadi teman-teman, mental health itu bukan hanya sekedar kita baik-baik saja atau kita tidak gila ya teman-teman. Tetapi kondisi di mana seseorang bisa mengontrol emosinya, bisa berpikir dengan jernih, dan bisa beraktivitas dengan normal. Nah, di sini ada kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Nah, mental health itu di mana seseorang kondisi emosionalnya, psikologisnya, dan sosialnya itu baik. Seperti dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang, seperti itu. Lalu mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi cara berpikirnya, cara bertindaknya itu dia masih bisa normal, masih bisa terkontrol. Lalu membantu individu menghadapi stres dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dari mental health kita yang sehat, kita akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Seperti itu. Lalu penting dalam mengambil keputusan dan relasi sosial. Nah, mental health ketika kita punya mental health yang baik, kita akan bisa mengambil keputusan dengan baik teman-teman, dan relasi sosial kita pun akan luas dan baik gitu. Kita bisa bersosialisasi dengan mudah. Seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu realita mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa pasti relate banget nggak sih teman-teman dengan tugas, dengan apa yang ada di sini? Siapa coba yang relate? Saya. Semuanya ya. Dari Iya. tugas yang numpuk, deadline, organisasi, tekanan masa depan. Siapa yang mau bercerita di sini tentang 4 hal ini? Saya. Ya boleh. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Jadi saya tuh kadang suka merasa capek dan bingung gitu. Mungkin bisa dibilang stres kali ya. Dengan kayak tugas yang numpuk, deadline yang emang berdekatan gitu. Terus juga ditambah lagi saya juga salah satu mahasiswa yang ikut aktif dalam sebuah organisasi gitu. Jadi itu kadang saya, aktif organisasi juga tekanan dari orang tua yang emang ada gitu kan. Jadinya membuat menurut saya semua yang tadi disampaikan itu sangat-sangat relate sekali bagi kehidupan saya. Oke, terima kasih ya sudah berani sudah mau bercerita tentang pengalamannya.
Jadi ini adalah realita mahasiswa yang berpengaruh ya teman-teman kepada mental health mahasiswa. Nah, apa sih yang akan terjadi ketika realita mahasiswa ini tidak bisa kita kontrol? Ada yang tahu? Stres. Oke. Capek. Oke. Next. Nah, dari realita mahasiswa tadi kita bisa berdampak, yaitu ada yang namanya stres. Jadi stres itu apa sih? Stres itu adalah ketika respon tubuh terhadap tekanan atau tuntutan. Nah, jadi stres itu ketika kita sudah mengalami stres itu tuh terjadi karena kita mempunyai tekanan pada diri kita sendiri yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Seperti tadi yang sudah teman ini ceritakan, ketika kita mempunyai tekanan yang tidak bisa dikontrol, bisa mengakibatkan stresnya pada diri kita. Dan stres itu adalah salah satu yang menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Nah, selanjutnya itu ada bisa berasal dari lingkungan, pikiran, atau situasi. Nah, stres itu bisa timbul dari lingkungan yang toksik, terus bisa timbul dari pikiran yang tidak bisa kita kontrol, lalu ada situasi yang tidak bisa kita kontrol juga. Karena namanya kita stres, kita tidak bisa mengelola pikiran dan kehidupan kita. Lalu ada bersifat normal tapi bisa berbahaya jika berlebihan. Jadi teman-teman, stres itu sebenarnya adalah hal yang normal. Tetapi ketika kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, maka stres itu akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Karena stres itu siapa sih yang gak ngalamin stres di kehidupan zaman sekarang ini kan? Semua manusia pasti bisa merasakan stres, pasti mengalami stres. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita untuk mengelola stres tersebut. Lalu ada mempengaruhi fisik, emosi, dan perilaku. Nah, kalau kita sudah mengalami stres, otomatis fisik, emosi, dan perilaku kita itu akan terganggu. Seperti tadi pengertian dari mental health adalah ketika seseorang bisa mengontrol dirinya, mengontrol pikiran, emosi, dan kehidupannya. Nah, kalau kita mengalami stres berarti ada yang bermasalah dari kesehatan mental kita. Tentu saja akan berpengaruh pada fisik kita, pada pikiran kita, pada emosi kita, pada perilaku kita. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah penyebab utama stres, yaitu ada kelelahan fisik dan mental. Biasanya orang-orang yang mengalami stres itu akibat dia tidak bisa mengatur waktu pada kehidupan dia. Misalnya dia yang beraktivitas terus setiap hari, terus 24 jam, paling dia cuma bisa istirahat sekitar 3 jam misalnya. Ketika kita kurang beristirahat, itu bisa menyebabkan timbulnya stres pada diri kita. Seperti itu. Lalu ada kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi itu ketika kita sudah suntuk teman-teman sama kehidupan kita. Kita sudah tidak punya semangat untuk hidup, kita sudah tidak bersemangat menjalankan aktivitas. Nah, itu bisa dinamakan kehilangan motivasi dan merasa kosong. Merasa kosong itu kayak kita hidup, kita beraktivitas tuh kayak ya udah nggak ada artinya apa-apa gitu. Tidak excited lah misalnya seperti itu. Nah, dari penyebab-penyebab stres ini teman-teman ada nggak nih yang pernah mengalaminya? Pernah saya pernah. Tapi separah itu nggak sih? Paling yang saya alami di poin pertama aja, kelelahan fisik maupun mental. Dan biasanya sih suka tidurnya nggak teratur gitu. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya dari penyebab ini, kalau kita tidak bisa memperbaiki daripada penyebab ini, terus penyebab ini menjadi lebih parah, maka kita akan menjadi stres. Tapi kalau misalnya kita masih bisa mengontrol hal tersebut, ya insya Allah kita tidak akan mengalami stres. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya burnout. Apa sih itu burnout? Ada yang tahu nggak? Nggak
Nggak ada yang tahu? Oke, burnout itu sebenarnya adalah kelelahan pada mental ya teman-teman. Kelelahan mental pada diri kita itu bisa dinamakan burnout. Nah, burnout itu apa? Yaitu mudah lelah bahkan tanpa beraktivitas berat. Jadi orang yang mengalami burnout itu walaupun seharian kita cuma tidur, kita tidak beraktivitas, tapi kita merasa lelah pada diri kita, itu bisa jadi karena burnout, lalu karena kita kelelahan mental. Lalu ada kehilangan motivasi seperti tadi, kita hidup hampa-hampa aja, terus kita tidak punya semangat seperti itu. Lalu ada menarik diri dari lingkungan. Nah, karena burnout itu adalah diri kita yang capek, lelah mental, otomatis kita akan menjauh dari hal-hal yang membuat kita capek, seperti bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, menarik diri dari lingkungan itu kan ibaratnya adalah orang-orang ya teman-teman. Jadi otomatis kita pasti bakal menarik diri dari orang-orang yang membuat kita capek, walaupun hanya sekedar ngobrol saja gitu teman-teman. Lalu ada emosi yang tidak stabil, mudah marah atau sedih. Nah, dari burnout itu gimana sih kalau kita capek, pasti kita tuh bakal emosi yang tidak stabil gitu teman-teman. Seperti kayak cuma disenggol dikit marah gitu tuh, terus cuma disentil dikit nangis. Nah, itu bisa disebut sebagai emosi yang tidak terkontrol. Lalu ada merasa kosong atau hampa. Nah, itu dia burnout dan stres itu pasti akan mengalami kehidupan yang dia sudah tidak semangat dan hidup ini tuh tidak ada artinya ya gitu, sudah kosong aja gitu. Oke, next. Nah, tanda-tanda burnout. Yang pertama yaitu adalah mudah lelah bahkan tanpa aktivitas berat. Seperti yang sudah tadi saya katakan ya teman-teman, ketika kita tidak melakukan aktivitas apapun, terus kita merasa kita lelah banget. Nah, itu bisa jadi karena efek kita mengalami burnout. Seperti itu. Lalu ada kehilangan motivasi. Seperti tadi kita sudah membahasnya, kita tidak semangat lagi untuk menjalani aktivitas seperti itu. Lalu ada menarik diri dari lingkungan. Kita pasti bakal menarik diri dari orang-orang. Kita pasti bakal menjauh dari orang-orang. Kita bakal hilanglah bersosialisasi dengan orang-orang seperti itu. Lalu emosi yang tidak stabil, mudah marah atau sedih. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba tidak bisa mengontrol emosi, terus kita sering marah gitu, tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, bisa jadi itu adalah efek dari kita terkena burnout ya teman-teman. Terus ada merasa kosong atau hampa, seperti tadi kita sudah tidak punya semangat hidup lagi. Seperti itu. Next. Nah, dampak dari stres dan burnout. Nah, tadi kita sudah lihat ya teman-teman penyebabnya, terus ciri-cirinya itu seperti apa sih stres dan burnout. Nah, dari penyebab dan ciri-cirinya tersebut, ini adalah dampak daripada stres dan burnout. Yang pertama yaitu ada overthinking berlebihan. Karena seseorang yang stres dan burnout tidak bisa mengelola pikiran mereka, otomatis segala apapun di kehidupan dia sehari-hari, sekecil apapun pasti akan masuk ke pikirannya dia. Dia tidak bisa mengontrol pikirannya. Karena seseorang yang sudah mentalnya tidak sehat, dia tidak akan bisa mengelola pikiran dia, yang mengakibatkan dia selalu overthinking dengan segala pikirannya apapun itu. Lalu selanjutnya kecemasan meningkat. Karena emosinya tidak stabil, pikirannya tidak bisa dikontrol, otomatis dari kecemasan pun dia akan meningkat gitu. Kayak misalnya kita cuma dikasih tugas sedikit nih, terus dengan tenggat waktu yang misalnya cuma 3 hari, tapi dia karena tidak bisa mengontrol pikiran dan emosinya, di situ dia akan kecemasan gitu, kayak aduh ada tugas nih, aduh gimana nih, bisa nggak ya, bisa nggak, kayak dia overthinking, dia cemas seperti itu. Nah, lalu sulit fokus dan produktivitas menurun. Nah,
emosinya sudah tidak stabil, pikirannya sudah tidak stabil, otomatis fokus dan produktivitas kehidupan dia akan menurun. Misalnya, ketika dia belajar, dia overthinkingan, pikiran dia kemana-mana, dia pasti tidak akan fokus kepada pelajaran yang sedang dia pelajari, dan produktivitas kehidupannya juga akan terganggu. Seperti dia yang jadi males-malesan, dia yang jadi pendiam, dia yang tidak mau gerak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu gangguan tidur. Ini termasuk produktivitas yang menurun. Gangguan tidur tersebut akibat kita kurang istirahat dong pastinya. Nah, dari kurang istirahat itu kenapa sih? Karena kita overthinking, karena kita tidak bisa tidur, tidak bisa tenang gitu tidurnya. Nah, jadinya itu menjadi dampak stres dan burnout. Lalu selanjutnya adalah kelelahan fisik dan mental. Karena kita pikirannya tidak bisa dikontrol, emosi tidak bisa dikontrol, otomatis dari mental kita tuh akan capek. Nah, dari mental yang capek itu pasti fisik kita pun akan capek. Kenapa? Karena kita lelah. Pertama tadi tuh ada kurang tidur, otomatis fisiknya lelah dong, bakal sakit juga. Nah, kalau mental udah sakit, akan otomatis fisik juga bakal sakit. Nah, terus menarik diri dari lingkungan, pasti dampaknya itu pasti akan terlihat sekali teman-teman. Ketika seseorang mengalami stres dan burnout, itu akan menarik diri dari lingkungannya, dari orang-orang, susah untuk bersosialisasi, seperti itu. Next. Nah, dari stres dan burnout tadi, teman-teman gimana nih? Udah paham belum sih tentang stres dan burnout? Udah. Tadi sudah tahu ya cara menghindarinya seperti apa? Iya. Nah, terus kenapa sih kita tuh harus peduli pada kesehatan mental kita? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya, boleh. Karena itu sangat berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena tadi itu kan kalau bisa kita kena burnout itu nggak produktivitas gitu. Karena itu bisa jadi, misalnya itu sangat mempengaruhi gitu. Karena kalau misalnya kita setiap hari hidup, kalau misalnya kita kena burnout terus, itu gimana cara kita menjalani hari-hari kita gitu. Iya, benar sekali ya teman-teman. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, kenapa sih kita harus peduli? Betul yang dikatakan teman tadi. Ketika kesehatan mental kita tidak terjaga, otomatis kehidupan kita pun tidak akan terjaga, kehidupan kita pun tidak akan normal, pasti akan terganggu terus. Karena memang kesehatan mental itu tuh penting teman-teman untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, untuk kita bersosialisasi kepada orang-orang, seperti itu. Nah, ketika kesehatan mental kita sudah terganggu, kita tidak boleh mengabaikannya teman-teman. Bisa kita hubungi kepada teman dekat kita atau kepada seseorang yang memang mumpuni terhadap kesehatan mental itu. Terus kalau kita mengabaikan, pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita teman-teman. Pasti kehidupan kita juga tidak bakal produktif. Dan kalau kita menjauh dari lingkungan kita misalnya, itu pasti akan berpengaruh pada orang-orang, kok dia kayak gini ya, aku kayak gitu. Pasti akan ada pikiran-pikiran tentang kita dari orang lain, seperti itu. Next. Nah, cara mengatasi stres yaitu mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu yang seperti apa teman-teman? Ketika kita punya banyak tugas, ketika kita punya jadwal organisasi misalnya banyak banget nih, tugas banyak, jadwal organisasi banyak. Nah, kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, misalnya di pagi hari sampai siang kita mengerjakan tugas, sore sampai malam kita berorganisasi gitu. Nah, itu bisa mengatasi timbulnya stres gitu teman-teman. Terus ada yang mau berpendapat lagi nggak nih cara mengatur waktu dengan baik? Ada yang mau sharing gitu cara mengatur waktu dia nih biar nggak stres? Boleh saya. Oke, silahkan. Mungkin dari pengalaman yang pernah saya lalui ya, cara mengatur waktu antara akademik dengan organisasi,
Yang pertama kita cari tahu dulu prioritas utama kita apa gitu. Kalau udah nemu, baru kita bikin jadwal atau list prioritas. Jadi apa dulu yang didahulukan, apa dulu yang mendapat deadline, itulah yang kita kerjakan supaya kita tuh bisa menghindari yang tadi namanya stres dan burnout. Oke, terima kasih ya tipsnya. Ada lagi yang mau ngasih tips? Cukup. Oke, benar banget apa yang dikatakan teman kita tadi. Kita harus mengatur waktu dengan baik. Misalnya dengan kita list nih yang lebih prioritas tuh yang mana. Nah, yang lebih prioritas tersebut kita kerjakan terlebih dahulu. Kita lihat juga misalnya dari tenggat waktu yang lebih dekat tuh yang mana. Nah, kita kerjakan yang tenggat-tenggatnya lebih dekat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, lalu ada istirahat yang cukup. Ada yang tahu nggak istirahat yang cukup itu seperti apa? Tidak memikirkan kayak tidak tidur larut malam, tidur yang cukup, istirahat yang produktif gitu. Oke, bagus. Nah, istirahat yang cukup itu berarti tadi kan kita sudah ngelis ya prioritas kita yang dikerjakan. Nah, ketika kita punya banyak jadwal, punya banyak aktivitas, jangan lupa untuk kita beristirahat. Karena apa? Kalau kita kekurangan tidur, seperti tadi kan ada dampaknya gangguan tidur. Kalau kita udah sampai di titik waktu tidur kita terganggu, berarti itu bisa mengakibatkan stres dan yang artinya fisik kita tidak akan sehat gitu teman-teman, tidak akan segar gitu misalnya bangun tidur. Kalau kita tidak memiliki, kalau kita tidak istirahat dengan cukup, kita boleh banyak jadwal, kita boleh banyak tugas, tapi jangan lupa untuk mengistirahatkan tubuh kita seperti itu. Lalu ada tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ada yang tahu seperti apa? Saya Boleh? tidak terlalu harus tahu kapasitas kemampuan diri sendiri. Oke, betul. Ini masih berkaitan dengan istirahat yang cukup tadi ya teman-teman. Ketika kita mempunyai jadwal yang banyak, lalu kita memaksakan diri untuk terus-terusan beraktivitas memenuhi jadwal tersebut, tetapi kita kurang istirahat, itu sama aja kita terlalu keras pada diri sendiri. Jadi kita harus tahu komposisi diri kita sendiri itu segimana sih kuatnya. Misalnya kita hari ini dari pagi sampai sore sudah beraktivitas full gitu. Terus kita harus sadar diri nih, oh iya tadi dari pagi sampai sore kita udah aktivitas, pasti capek nih tubuhnya. Aku kan takutnya sakit, jadi yaudah deh malamnya istirahat aja, kasihan tubuh aku. Nah itu termasuk bentuk tidak keras pada diri sendiri gitu. Kita masih melindungi diri sendiri untuk tidak sakit. Seperti itu teman-teman, jadi kita tahu batasan terhadap diri kita gitu. Lalu ada melakukan aktivitas yang disukai. Siapa yang tahu seperti apa itu? Boleh? Kan ini kan buat ngatasin stres gitu ya. Terus ada melakukan aktivitas yang disukai. Nah, maksudnya itu mungkin ketika kita mempunyai sesuatu hal yang kita sukai, kalau misalnya kita udah jenuh dengan hal yang menurut kita terlalu dengan diri kita sampai membuat stres, nah itu kita bisa tuh melakukan hal-hal yang kita sukai, kayak misalnya jogging atau misalnya dengerin musik gitu tuh buat menghilangin stres. Oke, betul apa yang dikatakan teman kita tadi. Yang dimaksud dari melakukan aktivitas yang kita sukai adalah namanya kita sudah sibuk nih sama kehidupan kita sudah produktivitas. Terus ketika kita sudah melalui hal-hal tersebut, pasti diri kita juga perlu dihibur, ini masuk ke istirahat juga sih sebenarnya. Jadi kayak kita berikan self reward kepada diri kita gitu, supaya apa? Supaya ketika kita melakukan kegiatan selanjutnya kita masih bisa semangat. Oke, kayak mindset kita tuh abis saya seharian aktivitas, besok saya mau belanja lah misalnya. Saya kan suka belanja supaya lusanya nanti saya bisa beraktivitas dengan semangat lagi karena saya udah dikasih hadiah nih buat diri saya sendiri. Seperti itu teman-teman, supaya kita tuh bisa relax pikirannya, tidak stres. Nah, lalu ada berbicara dengan orang yang terpercaya. Maksud dari itu apa? Ada yang tahu nggak?
Boleh? Maksud dari berbicara dengan orang yang terpercaya itu, kalau kita misalnya lagi mengalami yang namanya stres, entah itu overthinking yang berlebihan ataupun kecemasan yang berlebihan, kita tuh bisa ngomong kalau kita tuh lagi merasakan hal yang memicu stres ini nih kepada orang atau teman yang emang benar-benar kita percaya. Sedikitnya mungkin akan mengatasi stres dan burnout ini. Oke, betul apa yang katakan teman kita tadi. Ketika kita mengalami stres dan kita tidak tahu nih bagaimana cara mengatasinya, kita boleh banget cerita kepada teman yang kita percaya atau kepada orang yang kalian percaya gitu tuh. Misalnya kalian sudah mengalami tadi ciri-cirinya stres tadi kan. Terus kalian merasa saya termasuk begini-begini nih tadi. Terus gimana ya cara menghadapinya? Terus oh iya nggak apa kalian cerita ke orang itu nggak apa banget teman-teman, karena namanya kita manusia harus saling membantu kan. Nah itu pun cara mengatasi stres, kita berbicara dengan orang yang memang kalian percaya dan mumpuni dalam hal tersebut. Oke, next. Nah selanjutnya adalah tadi kan cara mengatasi stres nih. Nah ini adalah cara mengatasi burnout, yaitu ada berani mengambil jeda. Ada yang tahu? Nah, berani mengambil jeda itu sama kayak tadi, tidak terlalu keras pada diri sendiri. Jadi kita tuh istilahnya bed rest. Bed rest itu apa? Kayak misalnya kita dalam 1 minggu itu ada 7 hari kan. Nah, ketika dari seminggu 6 hari kita beraktivitas full, kita harus mikir nih, oh ada nih hari Minggu misalnya waktunya libur. Terus kita mikir, aduh kayaknya 6 hari kemarin kita udah sibuk nih, ya udah deh 1 hari ini hari libur kita gunain buat istirahat. Nah itu dinamakan dengan mengambil jeda atau bed rest teman-teman. Jadi kita kayak ya udah kita bisa seharian full kita istirahat, atau memang ketika sudah beberapa hari kita sibuk kita istirahat begitu. Pokoknya harus ada jeda di antara kesibukan kita teman-teman. Harus kita sadar bahwa tubuh ini butuh istirahat seperti itu. Lalu ada mengurangi beban yang tidak perlu. Apa itu yang dimaksud teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin mengurangi beban yang tidak perlu itu kayak sebenarnya hal yang belum terjadi itu nggak perlu kita pikirkan terlebih dahulu karena pada dasarnya belum terjadi gitu. Jadi sedikitnya mengurangi beban pikiran kita. Oke, benar apa yang dikatakan teman kita. Seperti tadi mental health itu adalah bagaimana seseorang bisa mengatur pikiran. Nah, salah satunya mengatur beban yang tidak perlu itu adalah mengontrol pikiran kita. Misalnya, ketika kita maju seperti saya seperti ini, terus ada yang ngomongin nih di belakang, aduh sini kayaknya kurang bagus deh bahasanya. Itu tidak bisa dijadikan beban untuk kita, tapi dijadikan untuk motivasi teman-teman. Kita harus memilah nih mana yang memang harus kita pikirkan, mana yang memang harus kita jadikan motivasi seperti itu. Lalu ada kembali ke hal yang bermakna. Ada yang tahu? Oke, misalnya kita sebelumnya melakukan hal-hal yang tidak baik nih di kehidupan kita. Misalnya seperti kita tuh mageran, kita menunda-nunda tugas. Nah, dari menunda-nunda tugas, ketika sudah deadline, pasti kita bakal kelingan sendiri kan, bakal pusing gitu, bakal riuh. Aduh, bentar lagi udah deadline nih, kita harus buru-buru. Akibatnya terus kayak kita jadi stres. Nah, itu dia kembali ke hal yang bermakna. Kita harus ketika kita sadar sudah mageran nih, udah males ngerjain tugas, udah terus kayaknya ini adalah kayaknya ini adalah ciri-ciri dari stres deh. Terus aku gimana caranya harus sembuh nih? Nah, caranya adalah kembali ke hal yang bermakna. Kita kembali produktivitas lagi, kita sembuhin nih si magerannya, kita sembuhin si malesnya. Karena kita tahu akibat dari kita males, pasti tugas-tugas tidak bakal terlaksana seperti itu.
Lalu ada mengatur ulang prioritas. Yang tadi kita sudah bahas ya teman-teman. Kita misalnya kita list jadwal kita, terus kita atur nih prioritas yang pertama, yang mana yang lebih prioritas, seperti itu. Lalu ada mencari bantuan profesional jika perlu, misalnya kayak tadi tuh ketika kita sudah stres, burn out, terus kita nggak tahu cara mengatasi tersebut seperti apa, maka kita cari orang yang kita percaya dan bisa dalam hal tersebut. Next. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya teman-teman, ketika kita mengalami kesehatan mental yang down, kita stres, kita burn out, itu jangan dipendam sendiri teman-teman. Ketika kita tidak bisa mengatasi hal tersebut, teman-teman boleh banget kok cari teman yang memang kalian percaya, cari bantuan kepada yang memang mumpuni dalam hal tersebut. Itu ya teman-teman. Pokoknya kalau kesehatan mental kita lagi terganggu, jangan dibiarkan, minta bantuan ke orang lain, karena minta bantuan ke orang lain itu tidak salah ya teman-teman. Next. Nah, self care. Jadi untuk untuk mengapresiasi diri kita tadi yang sudah menjaga kesehatan mental kita, caranya seperti apa sih untuk istilahnya self reward ya untuk diri kita. Itu ada istirahat yang cukup, seperti kita tadi bahas kan, istirahat yang cukup seperti apa, kita tidak tidur larut malam, kita tidak keras kepada diri sendiri, kita kasih jeda seperti itu. Lalu ada pola makan yang teratur. Nah, ketika kita makan junk food terus misalnya teman-teman, pasti dari fisik kita pun akan berpengaruh. Kalau kita makan junk food terus, lebih baik kita makan sayur-sayuran. Supaya apa? Supaya kita sehat, supaya pikiran kita juga bisa kita kelola seperti itu. Karena makanan yang sehat itu bikin fisik kita juga sehat teman-teman. Terus ada melakukan hal yang disukai, seperti tadi tuh kita me time tuh, ada me time, terus ada jogging, misalnya mendengarkan musik seperti itu. Lalu ada menjaga keseimbangan aktivitas. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas, kita mengatur waktu kegiatan kita. Kalau memang sudah capek, istirahat. Kalau masih mampu, boleh lanjutkan. Kalau memang waktunya istirahat, seperti itu. Lalu ada memberi waktu untuk diri sendiri. Misalnya teman-teman, kita seharian udah sosialisasi oleh banyak banget orang. Nah, terus kita sudah melakukan aktivitas juga. Terus malamnya kita boleh banget cancel semua kegiatan kita di malam hari. Untuk apa? Ketika kita sudah capek, kita cancel semua jadwal kita, terus kita memberikan waktu untuk diri sendiri untuk istirahat, untuk mencharge energi gitu. Next. Nah, teman-teman, kita sudah sampai akhir nih, sudah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulan yang tadi sudah kita bahas adalah stres adalah hal yang normal. Stres adalah hal yang normal. Ketika stres bisa kita kontrol, maka ya stres itu menjadi hal yang normal. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol stres tersebut, itu berarti stres tersebut akan bisa membahayakan diri kita. Selanjutnya ada burnout, bisa terjadi jika stres tidak terkelola. Nah, dari stres yang tidak bisa kita kelola, maka akan timbulnya burnout ya teman-teman. Jadi dari stres itu adalah sebuah hal yang bisa berpengaruh kepada yang lainnya. Lalu ada dampak mental health tidak boleh diabaikan. Nah, betul sekali teman-teman. Dampak yang sudah tadi kita bahas, ketika kita memang sudah terkena daripada mental health, daripada kelelahan mental ya teman-teman, kita tidak boleh membiarkannya sakit begitu aja. Terus ada penting untuk mengelola stres dan merawat diri atau self care. Ketika kita bisa merawat diri kita, ketika kita bisa mengatur diri kita, pasti kehidupan kita akan berjalan dengan baik seperti itu. Lalu kita tidak harus selalu kuat. Nah, seperti tadi kita mengatur waktu kita memberi bed rest, memberi waktu istirahat kepada diri kita setelah kita seharian, itu termasuk untuk
menghargai diri kita. Kayak aduh, walaupun waktu masih panjang, tapi kalau kita sudah lelah, ya udah jangan pura-pura kuat gitu. Kita harus istirahat, kita harus tahu kalau diri kita itu capek. Seperti itu teman-teman. Dari yang tadi kita sudah bahas, bagaimana teman-teman? Sudah paham semua? Sudah. Berarti hari ini harus peduli ya sama kesehatan mental masing-masing. Ya. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat pada teman-teman semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.